Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan aku, Elisa. Oke, apa kabar nih Sobat Ekonomi? Nah, Sobat Ekonomi, hari ini kita akan mempelajari mengenai pendapatan nasional. Nah, Sobat Ekonomi, kalian pernah berpikir atau terlintas di benak kalian mengenai mengapa sih pendapatan negara itu harus dihitung? Dan dari manakah negara itu mempunyai pendapatan atau sumber pendapatannya itu dari mana? Mengapa mereka mempunyai pendapatan? Apakah negara itu bekerja? Nah, sebelum kalian jawab, kita stop dulu ya, jangan dijawab di sini. Yow. Nah, jadi sebelum kalian jawab, Elisa akan menerangkan nih mengenai pendapatan nasional. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional sendiri. Materi yang akan Elisa sampaikan hari ini mengenai apa itu pengertian pendapatan nasional, kemudian apa sih manfaat pendapatan nasional, dan faktor-faktor pendapatan nasional, serta yang terakhir adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Oke, sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini mengenai pendapatan nasional? Sudah siap? Oke, langsung saja ya, kita masuk ke dalam pendapatan nasional. Nah, pengertian pendapatan nasional sendiri itu adalah mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat suatu negara dari negara itu sendiri. Misalnya adalah negara Indonesia dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Jadi, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kegiatan ekonominya itu misalnya adalah berjualan barang dan jasa, seperti itu. Nah, pengertian yang lain mengenai pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Nah, jadi pendapatan nasional itu bisa ditonjolkan adalah mengenai jumlah pendapatan atau seluruh nilai barang dan jasa dalam sektor ekonomi di negara dalam 1 tahun ya guys. Jadi kurun waktunya itu adalah dalam 1 tahun. Kita bisa lihat dari jumlah pendapatan masyarakatnya atau penjumlahan seluruh nilai barang dan jasanya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, tadi kan Elisa udah tanya, apa sih kegunaan dari manfaat atau pendapatan nasional? Kenapa kita harus menghitung pendapatan nasional? Nah, jawabannya ini ya guys. Yuhu. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu bangsa. Jadi, ketika kita mengetahui pendapatan suatu bangsa, apakah itu banyak, sedikit, nah kita bisa mengetahui mengenai kemakmuran suatu bangsa. Seperti itu. Kemudian adalah mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Apakah ketika kemarin COVID, pasti perekonomian di Indonesia akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, seperti itu. Kemudian adalah membandingkan kerja ekonomi antar sektor. Apakah dalam sektor agraris, terus kemudian sektor industri, itu tuh apakah mempunyai kesamaan, manakah sektor ekonomi yang menonjol. Nah, dari hal itu kita bisa mengetahuinya. Seperti itu Sobat Ekonomi. Kemudian adalah sebagai indikator perbandingan ekonomi antar negara. Sebagai perbandingan ekonomi antar suatu negara. Jadi ketika negara yang maju ataukah yang tidak maju itu pasti pendapatannya akan berbeda seperti itu. Kemudian yaitu indikator kualitas standar hidup suatu negara. Apakah memiliki standar hidup yang tinggi atau tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, dalam hal ini ketika kita mengetahui pendapatan negara, kita akan mengetahui apakah meningkat ataukah stagnan atau menurun. Ketika menurun atau stagnan, kita akan mengevaluasi agar perekonomian dalam suatu negara bisa meningkat sehingga pendapatan negara bisa meningkat pula. Oke, selanjutnya adalah faktor pendapatan nasional. Nah, dalam hal ini Elisa udah menyajikan nih faktor-faktornya, ada 3 faktor. Yang pertama adalah kualitas SDM, yang kedua adalah kualitas SDA, dan yang ketiga adalah ketersediaan modal. Nah, mengapa sih Elisa menyajikan gambar apa itu teman-teman? Itu koala dan semut. Apakah kaitannya dengan kualitas SDM? Adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Nah, jadi kualitas SDM itu koala itu identik dengan apa teman-teman? Iya, betul sekali. Right. Bahwa koala itu
selama hidupnya kebanyakan mereka tidur. Jadi ketika SDM tidak produktif, maka pendapatan nasional akan menurun seperti itu. Berbeda dengan semut. Semut identik dengan suka bergotong royong dan tidak pemalas. Nah, dalam hal ini juga pasti akan mempengaruhi pendapatan nasional dalam suatu negara. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas SDA. Nah, bisa kita lihat bahwa kanan dan kiri SDA atau sumber daya alam terlihat jelas perbedaannya. Yang di sisi kiri bahwa terlihat pada gambarnya berwarna hijau atau sangat subur, dan yang kanan adalah sangat tandus. Bahkan pohon pun tidak memiliki daun, saking tandusnya alam tersebut. Nah, dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa sumber daya alam itu mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Ketika negara memiliki tanah yang subur, maka pengelolaan bahan-bahan makanan ataupun bahan barang jual itu pasti akan lebih mudah untuk ditanam. Bisa menghasilkan barang yang lebih banyak. Misalnya ketika kita menanam suatu pepohonan yang menghasilkan makanan ataupun barang yang dapat dijual, ketika tanahnya subur, pasti tanaman itu akan berkembang biak dengan baik. Berbeda dengan kualitas SDA yang tandus, pasti akan sulit untuk tumbuh. Nah, dalam hal ini pasti akan mengalami perbedaan. Itu. Dan yang terakhir adalah ketersediaan modal. Nah, modal ini adalah hal yang sangat vital mengenai ketika kita melakukan pekerjaan atau memulai sebuah usaha. Ketika usaha dimulai dengan modal yang besar, kebanyakan pasti juga akan menghasilkan profit yang lebih besar. Berbeda dengan yang kiri, ketika kita punya modal yang kecil, pasti juga barang-barang atau outputnya pun juga akan kecil pula. Seperti itu. Dan yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional mengenai hal ini, Elisa menyajikan 3 pendekatan, yaitu adalah pendekatan produksi, pendekatan penerimaan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan produksi barang jasa akhir dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu sama dengan Y atau pendapatan nasional sama dengan P1 dikali H1 ditambah P2 dikali H2 ditambah titik-titik-titik sampai dalam kurung PN dikali HN. Nah, yang mana Y adalah pendapatan nasional, P sama dengan barang atau harga barang, dan H adalah jumlah barang. Jadi P itu adalah price dan H adalah jumlah barang. Nah, agar sobat-sobat ekonomi mengetahui lebih jelasnya mengenai perhitungan dari pendekatan produksi, maka kita akan latihan soal. Let's go. Nah, yang pertama adalah soalnya kain batik seharga 250.000 dengan jumlah barang 20.000. Yang kedua adalah sepatu dengan harga 350.000 dengan jumlah barang 5.000. Yang terakhir adalah beras harga 100.000 dengan jumlah barang 100.000. Nah, berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi? Nah, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa jumlah barang di kasus ini terdapat berapa? Ya, betul, terdapat 3 barang. Yang pertama adalah kain, yang kedua adalah sepatu, dan yang ketiga adalah beras. Nah, jadi hal ini menentukan rumus yang akan kita gunakan. Tadi kan dalam rumus sebelumnya sampai barang ke N, PN dikali HN. Nah, N ini adalah jumlah barang dan harganya. Nah, dalam hal ini barang yang kita miliki adalah 3 barang. Yang pertama kain, yang kedua sepatu, dan yang ketiga beras. Jadi rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi sama dengan Y sama dengan P1 dikali H1 plus P2 dikali H2, dan terakhir adalah P3 dikali H3. Nah, P1 itu mewakili barang dari kain, P2 lagi barang dari sepatu, dan yang ketiga adalah P3 mewakili dari barang beras. Nah, pendapatan dari ketiga barang tersebut melalui pendekatan produksi adalah sejumlah 16.750.000. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke dalam perhitungan pendekatan penerimaan. Nah, beda dengan pendekatan produksi tadi, pendekatan penerimaan yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan faktor-faktor produksi dalam 1 tahun. Nah, ya ini rumusnya adalah Y atau pendapatan nasional sama dengan W atau wage atau upah ditambah R atau rent atau sewa ditambah I kecil atau interest atau bunga modal ditambah dengan P profit atau laba. Jadi agar kita mudah menghafalkan mengenai pendekatan penerimaan, Y sama dengan WIP seperti itu.
Nah, untuk hal ini mari kita coba hitung bersama-sama ya Sobat Ekonomi. Nah, dalam kasus ini kita sudah mempunyai kasusnya mengenai gaji, konsumsi, laba, sewa, bunga, dan hasil tambang. Nah, pertanyaannya adalah hitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan. Nah, let's go, kita hitung. Rumusnya adalah yang tadi, Y sama dengan WIP. Nah, langsung saja kita masukkan. W sama dengan tadi wage atau gaji, terus R adalah rent atau sewa sebesar 9.500, dan I interest atau bunga modal sebesar 25.000, dan yang terakhir adalah P profit yaitu sebesar 5.200. Jadi dalam kasus ini tidak semua dimasukkan ya teman-teman. Jadi kita mengetahui komponen atau elemen dalam rumus itu apa sih yang kita butuhkan, jadi kita masukkan. Y sama dengan 10.000 tambah 9.500 tambah 25.000 dan tambah 5.200, hasilnya adalah 49.700. Jadi pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan dari kasus ini adalah sebesar 49.700. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, dalam metode pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Nah, dalam hal ini rumusnya sama dengan Y atau nasional sama dengan C atau konsumsi ditambah I besar atau investasi ditambah G atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung X min M atau ekspor dikurangi impor. Oke. Agar kita lebih paham mengenai rumus ini, penghitungan dari pendekatan pengeluaran, mari kita hitung langsung dengan contoh soalnya. Oke, kita lihat ya. Nah, Elisa sudah mempunyai contoh soal atau studi kasus dari hal ini. Maka, hitunglah pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan nasional. Langsung saja kita ingat-ingat bahwa Y sama dengan cik XM, seperti itu. Kita masukkan konsumsinya berapa, investasi berapa, pengeluaran pemerintah berapa, dan ekspor impornya. Hasilnya adalah sebesar Rp65.000. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita melakukan perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran.